بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Abbas, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, man ahabba fillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillahi, dan juga membenci karena Allah, wa wala fillahi, dan berloyalitas karena Allah, wa ada fillahi, dan bermusuhan karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka akan didapatkan kewalian Allah dengan cara tersebut. Nanti wilayatullah akan dijelaskannya maknanya. Walan yajida 'abdun ta'amal atau ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Tidak akan mendapatkan seorang hamba rasa iman sekalipun sholatnya banyak, puasanya banyak, sampai dia memiliki sifat yang demikian tadi. Jadi apa-apa karena Allah Ta'ala. Bersahabat, membenci, bermusuhan, itu semuanya karena Allah. Wa qad sarat 'amatul mu'akhatin nas, dan jadilah keumuman persaudaraan manusia itu adalah ala amrid dunya, ya. Dan justru kebanyakan yang terjadi dari persahabatan, pertemanan, loyalitas itu dibangun di atas perkara dunia, ya. Orang kalau misalkan satu lembaga pasti saling menguatkan, satu perusahaan saling menguatkan, satu tim saling menguatkan, dan mereka saling membenci dengan orang yang di luar itu. Kalau satu lembaga mereka saling membanggakan satu sama lain. Nah, ini dibangun di atas perkara dunia. Ini persaudaraan yang tidak akan abadi, ya, karena dibangun di atas perkara dunia dan lebih rentan untuk terputus. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan yang demikian itu tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya sedikit pun. Rawahu Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, Abdullah bin Abbas mengatakan, menafsirkan pada firman Allah Ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbabu, dan terputus dengan mereka sebab-sebab. Nah, asbab, qala, kata Abdullah bin Abbas, al-mawaddatu, rasa cinta. Yaitu rasa cinta yang dibangun di atas perkara dunia. Kelak di akhirat akan saling bermusuhan, ya. Yang mereka membangun rasa cinta karena bisnis, membangun rasa cinta, loyalitas karena satu yayasan dan seterusnya, maka ini akan menjadi permusuhan kelak di akhirat. Man ahabba fillah, barang siapa yang cinta karena Allah, ai artinya cinta karena Allah adalah ahabbal mu'minina min ajli imanihim billah. Jadi dia mencintai orang mukmin itu karena imannya, bukan karena siapa dia, bukan karena garis keturunan, bukan karena dia satu lembaga, bukan, tapi karena iman. Kadangkala kita melihat orang yang mungkin nggak kita kenal mungkin, ya dia luar biasa keimanannya, nampak dari ibadahnya luar biasa, ya mungkin kita bertemu di Mekah sana atau di masjid, kita lihat luar biasa ngajinya segala macam, ya. Kita mencintainya karena apa? Karena iman, ya. Karena apa yang dia lakukan berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini cinta karena
Allah, yaitu mencintai lantaran keimanannya. Wa wala fillah ay wala al-mu'minina bi nusratihim wa ihtiramihim wa ikramihim. Wala artinya adalah dengan cara menolong mereka. Jadi berloyalitas dengan membantu mereka karena Allah Ta'ala. Tatkala kita membantu seorang muslim karena Allah, maka kita akan ikhlas, ya, tidak akan mengharapkan balasan dan imbalan. Itu kalau orang membantu karena Allah. Demikian juga menghormati karena Allah, memuliakan karena Allah Ta'ala. Memang sudah kewajibannya seorang mukmin saling mencinta dan juga saling memuliakan. Dan dia mencintai apa yang dia miliki, ya, untuk dia mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia juga suka untuk orang lain memiliki itu. Baik, ini namanya loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan loyalitas karena dunia. Ya. Kalau orang loyalitasnya karena dunia, sekedar bisnis dia saling membantu. Tapi kalau misalkan di luar itu enggak. Ya, masing-masing. Ini kalau orang loyalitasnya dibangun di atas dunia. Wa abghada fillah, dan membenci karena Allah. Apa itu maksudnya membenci karena Allah? Ai abghadal kuffara wal fasiqina li mukhalafatihim li rabbihim, yaitu membenci orang kafir dan orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan dosa karena mereka menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Itu namanya membenci karena Allah. Kita melihat orang yang menyimpang, orang yang melakukan kemungkaran, orang yang melakukan dosa, kita membenci mereka karena Allah Ta'ala. Jadi jangan kita jadikan dalil tatkala Nabi mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Kita jadikan dalil berarti kita enggak boleh membenci seorang mukmin walaupun dia berdosa, enggak. Ya. Itu dikecualikan. Kalau orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik, maka cara kita menasihati mereka, kalau kita tidak bisa nasihati dengan cara lisan, atau kita nasihati dengan cara lembut, ya, dengan cara hikmah, maka boleh untuk kita hajar, kita tinggalkan, kita biarkan. Dan makna hajar itu adalah kita tidak menyapa, kita tidak menjenguk tatkala dia sakit, tidak bertanya kabarnya, itu namanya menghajar. Sampai kapan? Sampai mereka berubah. Dan syaratnya tetap kita doakan kebaikan, ya, tetap kita doakan kebaikan. Bukan berarti kita tinggalkan sepenuhnya. Karena Abdullah bin Mughaffal pernah menghajar saudaranya yang sudah dinasihati oleh beliau dan tidak mau berubah. Akhirnya dihajar oleh Abdullah bin Mughaffal, ya, pernah menghajar kerabatnya. Barakallahu fiik. Ya siapapun, ya, misalkan, ya, barakallahu fikum, kalau antum punya teman, ya, apalagi satu pondok ini kan masing-masing beda sifatnya, ya. Ada yang susah kalau dibilangin tuh, sudah tinggalkan. Ya. Kalau perlu mat, ya, suruh masak sendiri, ya mat, bandel-bandel masak sendiri, ya. Itu bentuk hajar, ya, biar mikir. Taib. Wa'ada fillah, dan memusuhi karena Allah Ta'ala, ya, memusuhi karena Allah, bukan memusuhi karena hasad, ya, memusuhi karena kita iri, dengki, enggak, tapi karena Allah Ta'ala, boleh memusuhi karena Allah Ta'ala. Ay adharul adawata lil kuffar, yaitu apa? Menampakkan permusuhan terhadap orang kafir. Ini kalau permusuhan, ya, karena permusuhan itu maknanya negatif, berbeda dengan menghajar. Kalau menghajar itu apa? Bukan memusuhi, dia menasihati dengan cara mungkin agak ekstrim, kan gitu. Ya, berbeda. Jangan bermusuhan dengan apa? Dengan kaum muslimin, kaum mukminin. Karena hukum asal orang-orang yang beriman, apa Allah katakan? Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu adalah saudara, nggak mungkin bermusuh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan permusuhan karena Allah itu bukan untuk orang mukmin, orang yang beriman, bukan, tapi orang kafir. Orang beriman itu bukan kita musuhi, tapi kita hajar. Kita hajar, itu bentuk nasihat sebetulnya, cuman memang caranya agak ekstrim, sesuai dengan kondisi orang yang kita nasihati. Ya. Jadi konteksnya bukan bermusuhan, ya, sekali lagi bukan bermusuhan. Bil fi'li, dengan apa? Dengan perbuatan. Contohnya apa? Kajihadihim, yaitu memerangi mereka.
Kalau misalkan mereka adalah ya, kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi, yang menghalalkan darahnya kaum muslimin, kaum mukminin, baru kita perangi juga. Sebagaimana apa? Ya seperti orang-orang Yahud, Israel yang sekarang memerangi kaum muslimin di Palestina, dan itu boleh kita perangi karena memang harbi mereka. Ya, tentunya dengan ketentuan dan syaratnya, ya. Ketentuan dan syaratnya. Bagi apa? Bagi orang-orang yang tinggal di selain Palestina. Wal bara'ati minhum, dan berlepas diri dari mereka. Tidak duduk dengan mereka, tidak berloyalitas dengan mereka, ya. Walaupun kita bertransaksi, ya sekedar jual beli, misalkan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi, atau misalkan minjam meminjamkan, gak ada masalah. Gadai menggadaikan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, loyalitas yang mengharuskan membenci saingannya, apalagi kalau saingannya apa? Orang mukmin misalkan, karena bosnya kafir, dia pun loyalitas terhadap bosnya, maka ini nggak boleh, ya, tidak boleh, karena melemahkan barisan kaum mukminin, kaum muslimin. Jadi konteksnya berbeda ya, kalau untuk musuh, untuk orang kafir khusus, bukan untuk orang yang beriman. Tapi kalau misalkan timbul permasalahan, yang namanya orang hidup itu pasti ada masalah antara satu dengan yang lainnya, sama-sama orang mukmin, maka segera untuk dihalalkan, ya. Jangan orang tidur kasih jeruk, ya. Jeruk apa? Jeruk nipis. Matanya. Ya iya, antum sama-sama orang beriman, sama santri ya, Mam. Orang mondok, pantas dibotakin, ya. Orang tidur di matanya dikasih ini jeruk. Pedas bangun-bangun. Ya. Nah, ini enggak boleh. Ini bercanda jangan berlebihan, ya. Baik. Wilayatullah bi fathil waw, dengan memfathah waw, tawallihi li'abdihi bin nusrati wal mahabbati, yaitu apa? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan membantu dan juga mencintai, ya. Jadi seorang itu mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah adalah dengan memiliki 4 sifat tadi, ya. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah, ya. Dan ta'mul iman ay dzauqul iman waladzatuhu wal farhu wal farahu bihi, yaitu rasa keimanan, ya, dan lezatnya keimanan dan senang dengan keimanan, ya. Itu dengan apa? Dengan memiliki 4 sifat tadi. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah, maka kita memiliki 4 sifat tadi. Apa-apa yang kita lakukan karena Allah Ta'ala. Karena orang hidup itu nggak lepas dari perkara tadi. Kadangkala dia mencinta, kadangkala dia membenci, kadangkala dia kesel, ya nggak? Ya nggak, Mam? Kesel nggak hari ini? Ada kesel nggak hari ini? Antum kesel karena Allah, ya nggak? Jangan kesel karena gak dapat lauk, ya. Mungkin juga bisa, ya, manusiawi, kehabisan misalkan, ya, dihabisin si Faza misalkan, ya, lauknya misalkan, ya. Intinya apa? Ya, namanya orang hidup kan berputar pada perasaan tersebut. Kadang cinta, kadang benci, kadang jengkel, kadang ya loyalitas, dia suka membantu dan seterusnya. Maka jadikan sifat-sifat ini karena Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Antum kalau ngebantu orang, loyalitas karena Allah. Contoh misalkan, ya, kerja bakti, bersihkan masjid, ya. Mungkin nggak usah dimanajeri, bukan manajer, dimandori, ya. Nggak usah dimandori pun insya Allah bersih. Kenapa? Karena Allah. Nah, cuman kebanyakan itu bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena disuruh. Jadi ada ustadznya baru nyapu dia. Giliran gak ada ustadz, ya, nongkrong, ya nggak? Saling nyuruh, ya. Jadi loyalitasnya karena Allah. Loyalitas karena Allah, membantu, memuliakan, berikhtiram dan seterusnya. Tapi susah, ya, sifat loyalitas itu, ya.
Kadang-kala ada orang itu sifatnya memang dia itu perhitungan. Nah ini kalau orang punya sifat perhitungan itu agak repot kadang. Ya. Kerja tuh pengennya dibagi. Ya. Mungkin kalau dia makan satu piring itu, ya bisa jadi setengah-setengah nyucinya. Ya piring itu dia cuci setengah, temennya setengah. Saking perhitungannya. Nah ini kebanyakan ya orang kalau teman apalagi mondok itu ada orang sifat kayak gitu. Ya. Jangan seperti itu ya. Antum apa namanya ruginya? Ya, kalau antum loyalitas, ya antum lakukan kebaikan kepada saudara antum, kita berharap itu pahala, kan gitu. Kita niatkan karena Allah. Nah itu benar, loyalitas karena Allah itu kan bentuk loyalitas. Loyalitas apa sih? Kita cinta kepada orang-orang beriman, menolong mereka karena Allah. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Anak kadang dapetin orang-orang yang sifatnya demikian. Dia tatkala dimintakan bantuan, anak sudah ngerjain ini. Nah ini kan jadi nggak enak nih persaudaraannya. Ya, maka barakallahu fikum, kita niatkan loyalitas karena Allah. Ya, loyalitas karena Allah Ta'ala. Kemudian mu'akhatun nas, persaudaraan dengan manusia, yaitu ta'akhihim wa mahabbatu ba'dihim li ba'dih. Persaudaraan dengan mereka, mencintai sebagian untuk sebagian yang lain. Ya namanya orang bersaudara itu kan saling mencinta, umumnya seperti itu. Dan persaudaraan ini ada beberapa sebab ya. Ada yang sebabnya persaudaraan itu karena nasab, ya karena keturunan. Ada persaudaraan itu karena satu rahim dari ibu yang sama. Ada persaudaraan itu seperti karena susuan, dia menyusu dari wanita yang sama, seperti siapa? Nabi SAW ya dengan Abu Salamah dan juga Hamzah ya. Ada juga persaudaraan itu dibangun di atas keimanan. Nah, ini persaudaraan yang paling tinggi, yang paling besar. Dan yang diinginkan di sini adalah persaudaraan dibangun di atas keimanan. Persaudaraan yang tidak memandang bulu siapapun dia, derajatnya, hartanya, pangkatnya ya. Nah, itu namanya persaudaraan. Makanya hikmah sholat jamaah di masjid itu apa? Menumbuhkan rasa persaudaraan, saling ketemu. Yang tadinya mungkin gak pernah ngelihat jadi kelihatan. Yang ada orang baru, kalau misalkan sholat jamaah, dia bisa berbaur dengan yang lainnya. Tapi kalau misalkan masjidnya yang sholat imam sama marbot doang, 2 orang jamaahnya, ini maka nggak tahu ada yang sakit, nggak tahu ada yang kena musibah. Tapi kalau orang sholatnya jamaah itu ketahuan, yang biasanya datang kok nggak datang, pasti kan bertanya, kemana ini? Sakit, bisa dijenguk. Nah, itu hikmahnya, ya persaudaraan. Barakallahu fikum. Ala amri dunia, di atas perkara dunia. Ai li ajli dunia, itu karena dunia. Fa habbuha wa habbu li ajliha. Mereka mencintai karena dunia ya. Atau mereka mencintai dunia, itu asalnya. Jadi asalnya itu mencintai dunia. Oh aku pengen ini, pengen apa? Pengen masuk di lembaga ini, yayasan ini. Pengen masuk di perusahaan ini. Kenapa? Karena gajinya sekian-sekian. Nah, berarti hukum asalnya dia karena dunia. Nggak kenal dia siapa orangnya situ. Yang penting gajinya dulu dilihat, ya nggak? Keplier misalkan, rekrutmen guru, gaji 10 juta. Ya, kalau ada, itu kalau ada ya. Nah, pasti yang dilihat gajinya dulu, ya nggak? Nah, dilihat kan mukafaah 10 juta, baru dia baca yang lain. Nah, ya nggak? Biasanya gitu. Nah, dulu ada aplikasi namanya apa? Yang buat nyari-nyari kerja tuh. Apa namanya tuh? Aplikasi apa namanya? Nah, itu ada aplikasi tuh. Kalau antum masuk situ, banyak tuh player masuk tuh kan situ kan. Ya. Itu berarti apa? Hukum asalnya dia cinta dunia. Wa habbu li ajliha, ya, sehingga dia pun mencintai yang lain juga karena dunianya tadi. Tuh bayangkan aja, kalau antum ya makan di rumah makan itu, bawanya mobil beda, senyum orang, enggak?
Tapi kalau antum bawa motor, apalagi motornya disela, mungkin pintu pun gak dibukakan. Nah itu kenapa? Karena mereka mencinta juga karena ada dunianya. Tapi kalau dunianya sekiranya nggak ada manfaatnya, orang pun malas. Ya. Kalau orang bersih, ya, tasnya tas kelihatannya uangnya banyak, nanya sebanyak apapun pun diladenin, ya nggak? Tapi kalau antum sudah kantong bolong-bolong, nanya harga antum, dibilangnya apa? Mahal itu. Di Jawa, emang beda. Anda pernah ngerasain itu? Anda nggak beli lagi akhirnya. Nanya doang padahal. Anda mau beli, memang mau beli ya. Akhirnya nggak jadi beli. Baru datang anak habis ngisi kajian ya, pakai lucu. Mungkin capek dia kan. Anak tanya, berapa ini mbak? Oh itu mahal mbak. Oh langsung keluar. Baru mau beli betulan. Nah itulah gambarannya. Kalau orang cinta karena dunia, ya beda. Barakallahu fikum. Ya. Tuh. Wadzalika ay al-mu'akhatu ala amri dunya. Yang demikian itu adalah persaudaraan di atas perkara dunia. Ya. La yujri ala ahlihi syai'an la yanfu'uhum aslan bal yadurruhum. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka secara asal, bahkan yang ada mudarat bagi mereka. Antum kalau membangun rasa cinta di atas dunia itu antum jangan terlalu percaya, ya. Penipuan itu pasti ada, saling membelakangi pasti ada, saling menjelekan pasti ada. Itu kalau perkara dunia, ya, itu pasti ada. Al-ma'na al-ijmali lil athar, makna secara global untuk asar ini adalah yahsuru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas membatasi al-asbaba, ya, sebab-sebab allati tujibu mahabbatallahi, yang mewajibkan cintanya Allah Ta'ala li'abdihi kepada hambanya. Jadi ada beberapa sebab yang membuat Allah cinta kepada kita. Wa nusratihi dan wa nusratihillah, dan Allah membantu kita, menolong kita. Ini penting kita mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Karena apa-apa yang kita dapati, ya, apa-apa yang kita kerjakan dari ketaatan, apa-apa yang membuat kita terhindar dari mara bahaya, ya, musibah-musibah itu adalah bantuan dari Allah Ta'ala. Makanya kita selalu membaca iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nusratihi lahu fi mahabbati awliyaillah. Dia itu menolongnya. Ya. Kenapa? Karena cinta wali-wali Allah. Jadi orang-orang mukmin itu secara umum dikatakan apa? Wali Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan dengan peperangan. Ya. Ini diantara ya, nas yang mengancam orang-orang yang membenci wali Allah. Apalagi orang yang beriman diberikan hidayah di atas manhaj, kemudian dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Antum hati-hati. Walaupun antum sesama penuntut ilmunya, jangan saling membenci. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya orang-orang beriman itu wali Allah, ya. Mereka wali Allah, apalagi orang-orang yang lebih khusus seperti para pejuang agama, ya, seperti para pejuang agama di atas kebenaran. Setidaknya kalau antum sedang membenci dan kesal sama teman antum ingat ini, ya, antum ingat ini. Takutnya keselnya antum itu kesel karena perkara dunia. Wa bughdhu a'dahi, dan sebab kita mendapatkan kecintaan Allah adalah membenci musuh-musuh Allah. Itu penting. Wa idhar hadhil mahabbati wa hadhil adawati, menampakkan rasa cinta ini dan rasa permusuhan ini alaniyatan, secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan, jangan samar-samar. Jangan samar-samar.
bi munasarati al-mu'minin, dengan apa? Dengan cara menolong kaum mukminin, wa muqata'atil mujrimin, dan memutus hubungan dengan orang yang berdosa, wa jihadim, dan memerangi mereka. Ya, yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Ya. Wa yudhkaru annahu lan yadhuqa, kemudian disebutkan, atau wa yadhkuru, kemudian Abdullah bin Abbas juga menyebutkan annahu lan yadhuqa al-imana, bahwasanya tidak akan merasakan keimanan. Dia tidak akan merasakan keimanan. Wa yataladzada bi ta'amihi, dan lezatnya ta'mihi, rasa iman, min man la yattasifu bidzalik, orang yang tidak tersifati dengan perkara tersebut. Nah, annahu di situ tadi apa? Domir sya'annya. Karena kalau antum perhatikan enggak ada kembalinya dia. Domir itu kembalinya kepada isim. Sebelumnya enggak ada isim, adanya yadhkur, fiil. Ya. Karena dimulainya dari wa yadhkur, sudah ada titik kan? Itu namanya domir sya'an. Takdirnya anna sya'na sya'nuhu. Anna sya'na sya'nuhu. Disebutlah domir sya'an. Anna sya'na isim, sya'nuhu khobar. Taib. Jadi tidak akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan orang yang tidak tersifati dengan sifat-sifat ini. Wa in kathurat ibadatuhu, walaupun banyak ibadahnya. Ya. Antum perhatikan, ada orang kerjanya ke masjid aja, tapi setiap keluar masjid ngelihat orang sinis terus. Ya. Orang lewat matanya melotot, enggak. Orang main marah. Nah, ini orang apa namanya? Enggak tahu hidupnya kenapa. Ada orang sifatnya begitu ya. Apa aja dipermasalahkan. Ya ingat, guru ngaji ya. Masya Allah ibadahnya. Dan biasanya orang-orang seperti ini, ya Allah alam apa ibadahnya, bukan karena Allah ya. Allah alam. Perkara-perkara yang gak penting dibahas, dia dibahas. Perkara-perkara yang mubah dilakukan, dia juga bahas. Summa, ada orang, kalau antum perhatikan ya, mungkin ustadz, mungkin kiai, mungkin ini, tapi sering musuhan. Mungkin sama tetangganya, kadang sama keluarganya sendiri, adik kakak. Gara-gara utang misalkan, musuhan dia. Ya. Sering anak dapat ya, orang-orang nggak tahu lah, Allah mereka cara berpikir. Enggak akur gitu sama apa? Anak-anak nggak habis pikir. Ada keluarga itu dia sampai teriak-teriakan gitu. Adik kakak ribut, yang perempuan sama kakaknya yang perempuan teriak-teriakan ribut begitu. Tetangga pada tahu. Anak nggak habis pikir, mereka apa pikiran mereka itu ya? Ya, apa nggak ada pikiran saling, mungkin yang tua yang ngalah atau yang kecil yang ngalah gitu kan? Nah ini kenapa? Berarti apa? Walaupun dia ya ada, memang ada anak orang-orang ngaji, pintar ngaji, anak kiai segala macam. Artinya apa? Dia karena mencinta bukan karena Allah. Ya. Kadang dijelaskan ya hal perkara-perkaranya sepele, ya, perkara sepele. Kalau ada orang kayak gini, ya keluarganya seperti itu, nggak ada harmonis romantisnya, ya jangan antum jadi bagian keluarga, repot nanti antum, diajaknya ribut, ya nggak? Nanti istri antum misalkan ribut sama kakaknya, antum ikutan, nah, kan gak enak jadinya. Ya, dapatkan orang-orang awam tuh begitu. Anak dari dulu, sekeluarga ya sama orang awam juga. Tapi alhamdulillah, tapi nggak ada gitu ribut-ribut. Sekalipun ribut, paling yang cowok sama kakaknya cewek, yang cowok misalkan ya iseng gitu kan. Ya. Kakaknya beli baksonya dimakan misalnya gitu kan, marah kayak gitulah. Ya cuman sebatas itu aja, nggak sampai teriak-teriak gitu kan. Ya. Antum, mam, nah bos antum sudah santri dua-duanya, ribut sama adik, ya. Summa yadhkuru Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas menyebutkan, anna hadhil qadiyata qad inkasat fi waqtihi, bahwa urusan ini terkadang menjadi terbalik
pada waktunya. Fasara an-nasu yatahabbuna wa yabghaduna min ajli dunya. Maka jadilah manusia itu mereka saling cinta, saling benci karena dunia. Ya mungkin awalnya ya tatkala mereka dibawa di awal-awal ya yang biasanya masalah dakwah ya. Di awal-awal mungkin bangun sekolah itu karena Allah, saling membantu, saling menguatkan, saling mensupport ya, saling mengerahkan pikiran. Nah, awal-awal karena Allah, makanya saling kuat sehingga dakwah itu tersebar. Setelah besar, masuklah perkara-perkara kelezatan-kelezatan dan perhiasan dunia. Disitulah mulai berubah. Yang tadinya cinta karena Allah terbalik menjadi cinta karena dunia. Disitulah akan muncul sekian banyak kerusakan. Ya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Wa hadza la yanfa'uhum bal yadurruhum. Dan ini tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan memudaratkan. Kenapa memudaratkan? Karena akan menjadi permusuhan kelak di akhirat. Ya, kecintaan yang dibangun di atas dunia itu akan menjadi permusuhan. Summa fassara hadhil ayatal karimata. Kemudian Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat yang mulia ini, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah di antara mereka kecintaan-kecintaan mereka. Bi annal murada biha annal mahabbata allati kanat bainahum fid dunya taqatta'at bihim yaumal qiyamah. Dikarenakan rasa cinta atau dikarenakan yang dimaksud dengan asbab adalah kecintaan yang ada pada mereka, antara mereka di dunia ya, fid dunia atau karena dunia, sehingga akan terputus, akan terpecah di antara mereka kelak hari kiamat. Wa khanathum ahwaja ma kanu ilaiha. Dan cinta tersebut akan mengkhianati mereka lebih parah dibandingkan apa yang mereka butuh kepadanya. Ya, akan menjadi permusuhan yang parah. Wa tabarra'a ba'dahum min ba'din, sehingga sebagian mereka akan berlepas diri dari sebagian yang lain. Enggak mau lagi bantu. Ya, ini hati-hati makanya dalam persahabatan itu jangan kadang-kala mungkin ya kita ini menjaga, kadang gitu kan. Mungkin kita menjaga untuk Untuk hubungan ini tidak dibangun di atas dunia. Tidak tahu dengan teman kita kan gitu. Ya, makanya di antara permusuhan itu terjadi biasanya ya yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala sebabnya adalah karena dosa antara atau dosa dari salah satunya. Ya, permusuhan yang terjadi, persahabatan yang rusak itu di antara sebabnya adalah dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Ya. Lamma kanat hadhil mahabbatu fi ghairillah, tatkala cinta ini untuk selain Allah. Munasabatul athari lil bab, kecocokan athar untuk bab adalah anna fihi anna husula mahabbatillahi li'abdihi wa nusratihi lahu masyrutun bi amrayn. Bahwa di dalam bab ini terdapat pembahasan terhasilkannya kecintaan Allah untuk hamba dan bantuannya Allah untuk hamba diberikan syarat kepada dua perkara. Kalau di awal-awal pembahasan itu kita menjelaskan tentang keutamaan cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu termasuk ibadah. Barang siapa yang cinta kepada selain Allah itu kesyirikan masuknya. Dan di sini yang namanya kita mencintai Allah, maka sebaliknya Allah juga punya sifat cinta kepada kita. Dan sebabnya ya syaratnya dua perkara. Ahaduhuma, yang salah satunya adalah mahabbatu awliyaillahi wa bughdu a'daihi bil qalbi, yaitu mencintai wali-wali Allah kemudian membenci musuh-musuh Allah. Dengan bil qalb, dengan hatinya, ya dengan hatinya. Jadi bukan sekedar di lisan, ya, bukan sekedar di lisan. Orang-orang Houthi, orang Syiah yang di Yaman itu syiar mereka itu laknatullahi alal yahud, ya. Laknatullahi alal yahud. Kemudian wal a'da'u ala Amerika, kalau nggak salah ya. Atau wal i'da'u atau wal bughdhu alal Amerika, pokoknya itu.
ini mereka. Ada 3, nah lupa ya. Laknatullahi 'alal yahud. Pokoknya ada Yahudi, ada Amerika di situ. Satu lagi lupa ya. Nah ini cuma lisan aja, cuma tulisan. Sejatinya mereka berloyalitas di belakang itu. Bertakiyah namanya, ya, memanipulasi. Itu yang di Yaman ya. Itu yang di Yaman. Jadi dengan hati, bukan dengan sekedar lisan. Sanihima, yang kedua, idharu mahabbati awliyaillahi. Menampakkan rasa cinta kepada wali Allah. Ditampakkan dengan apa? Dengan amalannya. Ya, dengan tersenyum, dengan menyapa, dengan menjenguk dan seterusnya. Wa bughdi a'daihi bil fi'li. Membenci musuh-musuh Allah dengan melakukan min munasarati awliyaihi, berupa apa? Menolong wali-wali Allah. Kalau ada yang ditindas, disakiti oleh orang-orang kafir, kita bantu wali-wali Allah. Wa jihadi a'daihi, dan perangi mereka musuh-musuh Allah Ta'ala. Dalma yustafadu minal athar, apa yang bisa diambil faidah dari asar ini adalah al-ula bayanu al-asbabi allati tunalu biha mahabbatullahi li'abdihi wa nusratuhu li'abdihi. Menjelaskan sebab-sebab yang didapatkan dengan sebab tersebut cintanya Allah untuk hamba dan bantuan Allah untuk hamba. Bahwasanya sebabnya ada 4 ya. Ats-tsaniyah, dan secara umum apa-apa yang kita lakukan karena Allah itu sebab kita mendapatkan cintanya Allah. Ats-tsaniyah wasfullahi bil mahabbati ala ma yaliqu bi jalalihi, ya. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan rasa cinta sesuai dengan apa yang layak dengan apa? Dengan kemuliaan Allah Taala. Bukan berarti apa tatkala Allah memiliki rasa sifat cinta berarti sama dengan makhluknya, karena makhluk juga memiliki sifat cinta. Enggak, beda. Ya, sifat cinta makhluk itu, ya, barakallahu fikum, itu hanya sekedar apa? Tidak merubah apa-apa. Kadang-kala cuma ngebantu pun nggak bisa. Cuman cinta aja sekedar lisan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mencintai, Allah melindungi dari perkara-perkara yang bahaya atau membantu dia. Kemudian ats-tsalitsah masyru'iyatu wa fadilatul hubbi fillahi wal bughdi fillah. Disyariatkan dan juga keutamaan tentang cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Ini disyariatkan. Berarti apa? Ada pahala di situ. Ya. Wa annahu la yughni anhu ma kasratul amali shalihati, dan bahwasanya tidak akan memuaskan, tidak akan mencukupkan dari keduanya dengan banyaknya amal soleh. Jadi walaupun dia banyak amal soleh, kalau dia tidak ada rasa cinta karena Allah atau membenci karena Allah, ini apa? Ini berarti belum sempurna. Ya, belum sempurna. Bahkan amal soleh yang dia lakukan itu tidak akan terasa kelezatannya kalau tidak ada hal-hal yang dia bangun karena Allah. Ar-rabi'ah masyru'iyatu munasaratil mu'minina wa i'anatihim. Disyariatkan membantu kaum mukminin dan menolong mereka, disyariatkan. Wa bughdil kafirina wa jihadihim, dan juga membenci orang-orang kafir dan memerangi mereka. Ini disyariatkan, termasuk hal yang mendapatkan atau mendatangkan pahala. Al-khamisah bayanu thamaratil hubbi atau thamaratil hubbi fillahi wal bughdhi fillahi min dzauqit ta'mil iman wa taladdudi bih. Menjelaskan tentang buahnya rasa cinta karena Allah. Ada buahnya, ada hasilnya. Membenci karena Allah. Apa itu? Berupa merasakan rasa keimanan dan juga berlezat-lezat dengannya. Merasakan lezatnya keimanan adalah dengan kita mencintai karena Allah, benci karena Allah. As-sadisah, yang keenam, dhammul hubbi wal bughdi min ajli dunya wa bayanu su'i akibatihi. Ya, mencela, ya, dhammul hubbi, tercelaknya rasa cinta dan rasa marah dikarenakan dunia dan menjelaskan buruk akibatnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,